Halo semuanya, terima kasih ya buat kamu nih yang udah mau klik video ini. Mengenang kembali kasus kematian Ellie Salam, wanita asal Kanada yang meninggal di Hotel Cecil yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Tubuh Ellie Salam ditemukan di sebuah tangki air yang ada di hotel tersebut dengan keadaan tertelungkup dan tanpa busana. Ellie Salam lahir di Kanada pada tanggal 30 April 1991. Ia merupakan mahasiswi dari Universitas of British yang ada di Kolombia. Ellie Salam juga seorang penulis di blogger dengan situsnya yang berjudul Etherfield. Situsnya tersebut berisikan tentang para model yang mengenakan pakaian modis dan cerita tentang dirinya yang berjuang melawan penyakit kejiwaan yang diderita olehnya. Ellie Salam didiagnosis oleh dokter menderita gangguan bipolar dan depresi. Untuk mengobati gangguannya, dia setiap hari harus mengkonsumsi obat agar penyakitnya tidak kambuh. Ellie Salam sebenarnya tidak memiliki riwayat atau berupaya untuk melakukan bunuh diri. Namun, dia memiliki riwayat tidak meminum obatnya. Akibatnya, dia pernah beberapa kali mengalami halusinasi yang membuatnya bersembunyi di bawah tempat tidurnya untuk berlindung. Hal tersebut pernah membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Pada bulan Januari 2012, Ellie Salam sempat memposting sebuah kutipan yang menggambarkan sebentuk penyesalan yang membuatnya harus keluar dari beberapa kelas karena sesuatu hal. Dan hal tersebut membuat merasa kehilangan arah. Oleh karena itu, Elisa memutuskan untuk bepergian sendirian ke California dengan menggunakan kereta api dan bus antar kota pada awal tahun 2013. Sesampainya di sana, Ellie Salam check-in di sebuah hotel yang bernama Cecil Hotel yang terletak di pusat kota Los Angeles. Selama bepergian, setiap hari Elisa selalu menghubungi orang tuanya untuk memberikan kabar. Namun, pada tanggal 1 Februari 2013, hari di mana Elisa harus check out dari Cecil Hotel dan meninggalkan Santa Cruz, orang tuanya tidak mendapatkan kabar dari Elisa. Mereka kemudian menghubungi Los Angeles Police Department dan terbang ke Los Angeles untuk membantu melakukan pencarian. Di hari Elisa menghilang, manajer Cecil Hotel memberikan pernyataan bahwa Elisa sempat meninggalkan sebuah catatan yang berisikan "Go home" dan "Go away". Elisa kemudian mengunci pintu kamarnya dan membuat pintu kamar tersebut memerlukan kata sandi untuk memasukinya. Mengetahui Elisa dinyatakan menghilang, polisi kemudian melakukan pencarian di seluruh bagian hotel, termasuk kamar yang ditempati oleh Elisa. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Pada tanggal 6 Februari 2013, polisi semakin berusaha untuk menemukan Elisa dengan menyebarkan selebaran yang berisikan foto milik Elisa, sehingga hal tersebut menarik perhatian bagi masyarakat setempat. Pada tanggal 15 Februari 2013, polisi merilis sebuah video yang memperlihatkan penampakan terakhir Elisa yang diambil dari kamera pengintai salah satu lift hotel pada tanggal 1 Februari 2013. Video yang berdurasi 2,5 menit tersebut memperlihatkan Elisa sedang sendirian dan menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Elisa terlihat memasuki sebuah lift dan menekan beberapa tombol lift. Beberapa detik kemudian, Elisa sempat mengintip keluar lift karena saat itu pintu lift masih terbuka. Lalu Elisa berperilaku seakan-akan dia sedang menyembunyikan diri dari sesuatu yang mengejarnya. Video tersebut akhirnya menjadi viral, dan teori-teori yang beredar pun bermunculan. Sebagian berpendapat bahwa Elisa sengaja terus menekan beberapa tombol lift agar lift bergerak terus-menerus untuk menghindari seseorang yang sedang mengejarnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa Elisa sedang berada di bawah pengaruh obat yang dikonsumsinya. Dan sebagian berpendapat bahwa gangguan bipolar yang dideritanya sedang kambuh.
Ketika pencarian terhadap Elisa sedang dilakukan, tamu hotel sempat mengeluh tentang tekanan air di kamar hotel mereka yang terlalu rendah. Dan mereka juga mengaku bahwa warna airnya cenderung hitam dengan bau yang tidak biasa. Pada tanggal 19 Februari 2013 pagi, seorang staf hotel pergi menuju ke atap hotel untuk mengecek air. Begitu dia membuka tutup tangki air, dia menemukan tubuh Elisa yang mengambang tanpa mengenakan pakaian, dalam posisi tertelungkup di salah satu dari 4 tangki air yang ada. Dan pakaiannya sendiri juga ditemukan mengambang secara terpisah di samping tubuhnya. Pada tanggal 21 Februari 2013, pihak kantor koroner Los Angeles mengeluarkan sebuah laporan bahwa hal yang menyebabkan Elisa tenggelam dan kemudian tewas adalah gangguan bipolar yang dideritanya. Karena tenggelam cukup lama, tubuh Elisa berada dalam kondisi sudah membusuk, bengkak, dan berwarna kehijauan. Bukti adanya trauma fisik, pelecehan seksual, atau bunuh diri juga tidak ditemukan. Elisa diduga kurang mengkonsumsi obat yang dikonsumsi atau justru berhenti mengkonsumsinya. Walau proses penyelidikan telah menyebutkan bagaimana Elisa meninggal, namun ada kejanggalan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Alasannya adalah bagaimana cara Elisa masuk ke dalam tangki air tersebut justru tidak dijelaskan. Dan ada beberapa kejanggalan yang muncul. Untuk menuju tangki air tempat Elisa ditemukan, dia harus melalui satu di antara 3 tangga darurat yang dimiliki oleh Cecil Hotel. Dan itu pun dia harus keluar melalui jendela terlebih dahulu. Atau dia bisa melalui pintu atap yang sengaja dikunci, di mana hanya para staf yang memiliki kode sandi dan kuncinya. Namun jika pintu tersebut dibuka, alarm akan berbunyi, sedangkan saat itu tidak ada alarm apapun yang terdengar. Kalaupun Elisa berhasil keluar dari atap gedung, dia masih harus memanjat tangki air yang memiliki tinggi 2,4 meter dan membuka tutup tangki air yang memiliki berat 20 pon. Kemudian mencemburkan dirinya lalu menutup kembali tutup tangkinya. Hal tersebut sangat mustahil dilakukan oleh seorang perempuan sendirian. Dan sampai detik ini, misteri tersebut belum terpecahkan. Dan sampai sini cerita pun tamat.